Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Kang Kuliloid. Siapa yang udah nggak sabar? Kalau mau lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist di deskripsi. Di sana juga ada link traktiran kopi buat Mimin. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir dengan tragis, di mana Lloyd menjadi sad boy karena mereka menganggap kalau menikah dengannya adalah bad ending. Lloyd pun lalu mengirimkan semua surat penolakan pertunangan yang dikirim oleh para bangsawan. Berita itu pun sampai ke telinga Ratu Magento. Ratu Magento lalu berkata bahwa dia sudah bisa menebak hal ini akan terjadi. Jika sekalipun Lloyd menerima lamarannya, maka gadis yang akan dinikahkan dengan Lloyd akan langsung menolak mentah-mentah setelah melihat Lloyd. Ratu Magento pun bergumam bahwa Lloyd dari sisi manapun mirip seperti sebuah kentang. Ya, kayak HP kalian. Ratu Magento pun tertawa terbahak-bahak saat memikirkan wajah Lloyd yang membagongkan. Lihat itu, pelayannya pun mengira kalau Ratu Magento sedang sakit, padahal dia baik-baik saja. Ratu Magento lalu memerintahkan pelayannya itu untuk memberitahu koki di istana kalau dia ingin beberapa kentang rebus untuk makan malamnya. Ratu Magento bergumam bahwa dia harus mengawasi siapa yang akan dipilih Lloyd, karena keluarga Frontera tidak akan lama lagi akan menjadi keluarga yang paling kuat di kekaisaran ini. Ratu Magento lalu bertanya kepada pelayannya bagaimana tanggapan kerajaan Absahan tentang surat yang mereka kirimkan. Pelayan itu lalu berkata bahwa kerajaan Absahan bersikeras tidak terlibat dalam masalah monster domino, dan mereka juga membuat keributan besar ketimbang meminta maaf. Pelayan itu menambahkan bahwa ini sudah jelas merupakan provokasi dari mereka untuk kekaisaran. Ratu Magento lalu berpikir kemungkinan Sultan Absahan ingin memancing amarahnya. Ratu Magento lalu memerintahkan mereka untuk membuat delegasi untuk dikirim menuju kerajaan Absahan, dan Ratu Magento juga membatasi surat-surat yang masuk. Ratu Magento lalu berpikir siapa saja yang akan ia kirimkan sebagai delegasi. Ratu Magento lalu terfikirkan untuk mengirimkan Lloyd ke sana. Sementara itu, Sin berpindah ke tempat Lloyd. Tuan Bayan lalu melaporkan kepada Lloyd bahwa dia telah menemukan kepala ini di tempat kemarin Lloyd diserang monster undead. Tuan Bayan berkata, kemungkinan besar ini berhubungan dengan insiden yang mengancam Lloyd waktu itu. Lloyd pun terus menatap kepala itu. Lloyd lalu memperhatikan simbol yang terdapat di kepala itu. Dia merasa kalau pernah melihat ilustrasi simbol itu waktu di novel. Itu adalah simbol yang dipakai Ratu Magento saat dia berubah menjadi Ratu Pembantaian. Lloyd lalu bergumam, dengan ini dia telah mengetahui sesuatu yang belum pernah muncul di novel, bahwa kejadian Ratu Magento yang menjadi Ratu Pembantaian dan insiden lamaran barrier sangatlah berkesinambungan. Namun banyak yang telah berubah berbeda dengan alur cerita aslinya sejak Lloyd dipindahkan ke dunia ini, di mana Ratu Magento tidak menjadi kejam, dan bahkan insiden lamaran barrier tidak pernah eksis di sini. Itu bisa terjadi karena banyaknya pengungsi yang pergi menuju Namaran karena serangan monster domino. Lloyd lalu berpikir orang-orang itu sedang melakukan sesuatu yang tidak pernah ada di novel. Jika dia tidak bisa mengantisipasinya, maka ini juga akan berdampak padanya. Dan hanya ada satu tersangka yang terlintas di benak Lloyd, yaitu Cannavaro, sang Black Magician yang mengaktifkan Namaran's Barrier dan membuat semua orang dalam bahaya di novel. Lloyd pun lalu meminta Tuan Bayan untuk melanjutkan pekerjaan konstruksi mereka. Mereka harus menyelesaikannya dengan cepat karena dia akan pergi untuk sebuah pekerjaan. Tuan Bayan pun mengiyakan perkataan Lloyd itu. Ibunya Lloyd pun menjadi khawatir karena Lloyd belum lama beristirahat dan malah akan pergi untuk pekerjaan. Dan bapaknya Lloyd pun bertanya kemana Lloyd akan pergi. Lloyd pun lalu menjawab bahwa dia akan pergi menuju Namaran untuk sebuah pekerjaan. Sin lalu berpindah ke kota, lebih tepatnya 10 km ke arah utara, di mana mereka semua berkumpul di sana. Lloyd lalu menyuruh Podok untuk membuka penutup di depannya. Lloyd lalu meminta Solitas untuk melakukan tugasnya, dan Solitas pun mengerti. Solitas pun mulai menarik tai-tai yang ada di bawahnya untuk menjadi gumpalan yang besar. Solitas lalu berubah ke wujud naganya yang perkasa. Lloyd pun lalu tersenyum melihat ini. Ia bergumam bahwa seluruh dunia pasti akan datang kemari untuk melihat kejadian ini, di mana seekor naga yang perkasa dengan senang hati menggunakan kekuatannya untuk kesejahteraan umat manusia. Lloyd menyebutnya legenda naga pemusnah tai, Solitas. Sungguh nama yang bagus. Solitas pun ngamuk dan menyuruh Lloyd untuk tidak mengatakan itu kepada orang-orang. Lloyd pun lalu bilang, bukankah itu nama yang keren, naga pemusnah tai, kayak di iklan-iklan gitu. Namun Solitas berkata bahwa Lloyd punya selera yang sangat jelek untuk memberi nama sesuatu. Lloyd pun lalu mendapatkan titel barunya atas pencapaian ini. Lloyd pun menjadi auto bahagia karena titel baru ini memiliki efek di mana wilayah Lloyd tidak akan terjangkit penyakit menular, dan Lloyd juga bisa memblok penyakit dari luar wilayahnya.
Lalu scene berpindah. Lloyd dan Xavier berjalan menuju suatu tempat. Xavier lalu bertanya, kapan Lloyd akan berangkat menuju Namaran. Lloyd pun menjawab bahwa dia akan pergi dalam waktu dekat. Lloyd lalu bergumam, jika dia pergi tanpa adanya rencana yang matang, maka itu hanya membuang-buang uang saja. Mungkin tempat itu juga akan berbahaya untuknya. Ya, walaupun Lloyd tidak yakin juga tentang ini. Namun tiba-tiba Xavier memberitahu Lloyd sesuatu, dan Lloyd sangat terkejut saat melihat banyaknya kereta kuda yang terparkir di depan rumahnya. Lloyd pun lalu merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Lloyd pun lalu menemui bapaknya untuk menanyakan hal ini. Bapaknya Lloyd lalu bilang bahwa para bangsawan yang mereka tolak lamarannya mengirimkan anak gadis mereka kemari. Mereka berpikir kalau Lloyd akan berubah pikiran saat bertemu dengan anak gadis mereka. Dan bapaknya Lloyd tidak bisa melakukan apapun untuk mencegah hal ini. Jadi bapaknya Lloyd menyediakan akomodasi untuk mereka. Bapaknya Lloyd juga membuat kartu urutan untuk gadis-gadis yang akan ditemui Lloyd. Melihat bapaknya, Lloyd lalu bertanya, mengapa bapaknya sangat bersemangat akan hal ini. Bapaknya Lloyd lalu bilang bahwa dia hanya ingin Lloyd menikah dengan gadis yang ia cintai. Bapaknya Lloyd bilang bahwa seharusnya sekarang dia sudah memiliki cucu. Dan orang-orang selalu bertanya kepadanya, kenapa Lloyd masih menjadi jomblo tua. Bapaknya Lloyd selalu bilang bahwa dia baik-baik saja. Lloyd pun menjadi sontak kena mental setelah mendengar curhatan bapaknya. Sistem lalu muncul dan menggoda Lloyd. Lloyd pun sontak ngamuk dengan sistem itu. Lloyd pun lalu mengikuti permintaan bapaknya itu. Lloyd lalu mencoba untuk berpikir positif. Ada banyak gadis yang mengantri untuk menikah dengannya. Itu sangatlah bagus. Namun Lloyd mencoba berpikir negatif, bahwa sebenarnya bukan gadis-gadis itu yang mau menikah dengannya, tapi bapak-bapak dari gadis-gadis itulah yang ingin mempunyai hubungan dengannya. Yang berarti Lloyd dicintai oleh bapak-bapak tua. Lalu pelayan pun membuka pintu dan menyambut gadis nomor 1. Dah kayak ajang pencarian bakat. Lloyd pun lalu menyambut gadis itu dengan sopan. Setelah melihatnya, gadis itu pun langsung kepincut dengan ketampanannya, hingga membuatnya terkejut. Dia pun langsung berkata kalau dia ingin menikahinya. Dan ya, seperti biasa, dia bilang ke Xavier bukan Lloyd. Dia kira Lloyd adalah Xavier. Gadis itu lalu bertanya, mengapa dia berdiri di belakang pelayan itu? Kasihan Lloyd, dianggap pelayan terus. Lloyd lalu menjelaskan bahwa karena dia adalah Lloyd yang asli. Gadis tadi pun langsung merubah ekspresinya menjadi sangat membagongkan. Tampak sekali kekecewaannya ya. Lloyd lalu memberikan salam perpisahan kepada gadis itu, dan gadis itu pun langsung pergi meninggalkan tempat audisi pencarian istri Lloyd. Lalu wanita kedua pun memasuki tempat audisi, dan seperti biasa Lloyd menyambut wanita itu. Dan seperti biasa lagi, gadis itu mengira Xavier adalah Lloyd dan Lloyd adalah pelayannya. Lloyd lalu menjelaskan bahwa dia adalah Lloyd yang asli. Dan gadis itu pun langsung memasang ekspresi yang persis seperti gadis pertama yang penuh akan kekecewaan. Lloyd pun lalu memberikan salam perpisahan untuk gadis kedua itu juga. Dan gadis itu pun langsung meninggalkan tempat audisi. Xavier lalu berkata bahwa ini sangatlah membosankan. Lloyd lalu menjawab bahwa dia baik-baik saja tentang ini. Lalu gadis ketiga pun memasuki tempat audisi. Dan seperti tadi Lloyd menyambutnya. Namun Lloyd sangat terkejut saat melihat gadis yang baru datang ini. Lloyd berkata bahwa gadis ini sangat familiar dengan ilustrasi dari novel yang ia baca. Tidak seperti gadis-gadis tadi, wanita itu lalu memperkenalkan dirinya dengan sopan dan anggun. Dia adalah putri tertua dari Kon Namaran, Siluria Namaran. Lloyd pun langsung terkejut setengah mampus saat mendengar nama gadis itu, karena Siluria adalah heroin yang akan menjadi kekasih dari Xavier kelak di novel. Namun di novel, Siluria mengorbankan dirinya demi untuk melindungi seluruh penduduk Namaran. Dan setelah itu, pembaca novel ini menjadi sangat heboh karena mereka menganggap kalau pengorbanan Siluria terlalu menyedihkan, dan mereka bertanya mengapa orang yang dekat dengan Xavier selalu berakhir tragis. Banyak orang yang membaca novel ini karena ceritanya yang berbeda dengan novel lain, di mana sang protagonis utamanya yaitu Xavier selalu memiliki cerita sedih dan selalu sendirian. Siluria lalu berkata kepada Lloyd dengan sopan. Ia tahu kalau kedatangannya sedikit tidak sopan, tapi dia tetap datang karena perintah ayahnya. Siluria lalu memuji penampilan Lloyd, kalau Lloyd lebih baik dari yang ia dengar. Lloyd lalu mengklarifikasi dulu bahwa dia bukanlah orang yang berada di belakang. Sudah trauma kayaknya Lloyd. Namun Siluria berkata bahwa dia tadi bicara kepada Lloyd, dan dia juga tahu kalau orang di belakangnya adalah Xavier, yaitu penjaga Lloyd. Wah, apa nih guys? Lloyd dan Xavier pun sangat terkejut dengan perkataan Siluria. Siluria lalu berkata, sepertinya Lloyd sedang sangat kerepotan karena masalah pernikahan. Siluria juga bilang bahwa Lloyd pasti terlalu sibuk saat ini untuk membicarakan soal pernikahan. Lloyd pun menjadi tambah terkejut dan dia bertanya, bagaimana Siluria bisa mengetahui ini?
Saluria lalu menjawab bahwa dia mengetahui ini karena saat dia datang kemari, banyak bangunan yang belum pernah ia lihat sebelumnya, dan juga terdapat jalan yang cantik di sepanjang wilayah Lloyd. Saluria berkata bahwa Lloyd pasti sangat kerepotan untuk mengurus itu semua. Saluria pun hendak beranjak pergi karena mengetahui Lloyd yang sedang sibuk. Namun Lloyd meminta Saluria untuk tidak pergi terlebih dahulu. Lloyd lalu bertanya kepada Saluria apakah wilayah Namaran sedang berada dalam suatu masalah, seperti misalnya banyaknya pengungsi yang datang ke sana. Saluria pun duduk kembali dan dia bertanya bagaimana Lloyd bisa mengetahui hal ini. Saluria pun menjelaskan bahwa terdapat 400 lebih pengungsi yang datang ke Namaran karena serangan monster domino. Dan sepengetahuannya terdapat orang yang membawa para pengungsi itu menuju Namaran. Setelah mendengar penjelasan Saluria, Lloyd pun sontak panik. Lloyd bergumam bahwa Namaran Barrier ditunjukkan untuk menyerap kehidupan orang-orang yang berada di dalamnya. Dan barrier itu aktif karena jumlah penduduk yang dibutuhkan untuk mengaktifkan magic dari Cannavaro telah tercapai berkat kedatangan pengungsi. Lloyd berpikir bahwa dia telah membawa seluruh pengungsi menuju wilayah Frontera, namun masih terdapat beberapa pengungsi yang menuju Namaran. Dan jika sampai rencana Cannavaro berjalan seperti di novel, maka ribuan penduduk di Namaran akan ditubalkan, dan kesatria yang membawa kematian akan terbangkitkan, yaitu Hell Knight, kesatria neraka. Dan jika sampai itu terjadi, maka Sword Master tingkat atas sekalipun tidak akan bisa melawan Hell Knight, karena Hell Knight saja ancamannya sudah setingkat dewa. Dan itu berarti semua area akan menjadi ladang pembantaian saking kuatnya Hell Knight. Lloyd pun sontak panik karena itu adalah masalah yang paling buruk yang sangat dia khawatirkan. Dan tak membuang-buang waktu lagi, Lloyd pun akan melakukan perjalanan menuju Namaran. Lloyd pun lalu bertanya kepada Xavier mengapa dia tidak menyiapkan apapun dan malah membawa sekeranjang surat. Xavier berkata bahwa dia mendapatkan surat-surat dari para gadis-gadis itu dan dia akan menyimpannya di kamarnya terlebih dahulu. Lloyd pun lalu bertanya surat macam apa yang Xavier dapat. Xavier lalu bilang bahwa ini adalah surat cinta. Xavier pun bertanya apakah Lloyd tidak mendapatkannya satupun. Lalu berkata bahwa dia tidak mendapatkan satupun. Merasa kasihan melihat Lloyd yang sad boy, Xavier pun lalu memberikan satu suratnya untuk Lloyd. Ya buat hiburan aja lah. Lloyd pun lalu tersenyum tipis kepada Xavier. Dan itu membuat Xavier terkejut. Lloyd berkata, untuk apa Xavier memberikan sesuatu yang sudah menjadi miliknya? Lloyd pun menyuruh Xavier untuk bergegas karena Saluria sudah menunggu mereka. Mereka pun lalu memulai perjalanan wilayah Namaran. Lloyd lalu berkata kepada Saluria bahwa dia akan melakukan sesuatu setelah melihat kondisinya. Saluria lalu bertanya kepada Lloyd bagaimana Lloyd bisa mengetahui tentang keadaan wilayahnya. Lloyd pun berkata bahwa dia hanya menebaknya saja. Lloyd lalu berkata lagi bahwa itu adalah keadaan alami di mana tanahnya akan turun secara perlahan karena medan di Namaran. Saluria pun menjadi sangat senang bisa bertemu dengan Lloyd. Meskipun mereka tidak bisa menikah seperti yang ayahnya mau, namun bapaknya pasti senang karena Lloyd akan mengatasi masalah yang menghantui keluarganya selama beberapa generasi. Mungkin tanah runtuh kali, kan tempatnya tinggi. Lloyd pun lalu tersenyum dan bergumam bahwa ini adalah kesempatan yang sangat sempurna di mana dia bisa mengawasi Cannavaro di Namaran dan sekalian menghasilkan cuan dengan melakukan konstruksi di sana. Dan tak berapa lama kemudian mereka pun telah hampir sampai ke wilayah Namaran. Mereka pun lalu memasuki kota di Namaran. Jir, bagus kotanya cuy. Saluria lalu memberitahu Lloyd bahwa itu adalah Tuan Cannavaro yang ia cari. Saluria berkata bahwa Tuan Cannavaro menggunakan uangnya untuk memberi makan para pengungsi dan dia juga selalu membantu walaupun dalam hal kecil. Lloyd lalu memperhatikan dengan sesama si Cannavaro. Lloyd lalu bergumam dalam hatinya, dia akan membejek-bejek Cannavaro menjadi kaleng nantinya. Dan akhirnya mereka pun telah sampai di kediaman dari Count Namaran. Count Namaran lalu menyambut kedatangan Lloyd dengan sangat ramah. Namun seperti biasa, yang disambut adalah Xavier bukan Lloyd, karena mukanya Lloyd kayak pelayan. Sungguh kasihan. Tapi nampaknya Lloyd sudah terbiasa, jadi dia slow-slow aja. Saluria lalu menjelaskan kepada bapaknya kalau yang ia sambut tadi adalah Xavier pengawal Lloyd, dan Lloyd yang asli berada di sampingnya. Bapaknya Saluria pun menjadi terkejut mendengar itu. Bapaknya Saluria bertanya, lalu kenapa orang yang di kirinya tidak memiliki aura bangsawan, tapi orang yang di kanannya lebih memiliki aura bangsawan dalam segala aspek? Saluria lalu memarahi bapaknya karena terlalu meremehkan Lloyd. Saluria pun berkata, bagaimana seorang kon seperti dia tidak bisa merasakan esensi sejati dari seseorang? Saluria bilang, mungkin Lloyd terlihat memiliki kekurangan dalam beberapa aspek, namun Lloyd adalah orang yang bijaksana dan mampu, ucap Saluria. Jir, tumben-tumbenan memang Lloyd dipuji cewek. Sontak Xavier pun menjadi sangat terkejut saat Saluria memuji Lloyd.
Saluria pun berkata bahwa Lloyd datang kemari bukan untuk pernikahan. Bapaknya pun lalu bertanya, jadi untuk apa Lloyd datang kemari? Xavier terus memperhatikan Lloyd dengan serius, dan Saluria pun berkata bahwa Lloyd datang kemari untuk menyelesaikan masalah mereka, yaitu tanah di samping wilayah mereka yang akan runtuh. Bapaknya Saluria pun bernapas lega, karena dia tidak harus menanggung malu karena punya menantu jelek. Jir, sungguh durjana ini Kon. Ngomongnya di depan orangnya langsung lagi, untung gak dipentung sekop sama Lloyd. Saluria pun memarahi bapaknya lagi. Kalau kata-kata bapaknya tadi sangat menyakitkan. Saluria juga berkata bahwa bapaknya tidak tahu seberapa menderitanya Lloyd ketika menerima semua perlakuan seperti itu. Jir, akhirnya ada yang mengerti perasaan Lloyd. Apakah Lloyd akan menikung Xavier? Lloyd pun hampir menangis mendengar perkataan dari Saluria yang jelek ke hatinya. Melihat itu, Xavier pun lalu tersenyum dengan sangat lebar. Bapaknya lalu bertanya kepada Saluria, apakah dia yakin Lloyd bisa melakukannya? Saluria pun menjawab bahwa dia yakin Lloyd bisa melakukannya. Dan di belakang mereka, Xavier sedang asik tertawa. Saluria berkata bahwa mereka akan menyediakan material dan pekerja. Lalu Lloyd hanya perlu mengawasi mereka saja. Dan Xavier pun mulai tertawa terbahak-bahak. Bapaknya lalu berkata bahwa konstruksi akan menelan biaya yang cukup banyak. Dan bagaimana jika konstruksinya tidak stabil? Saluria pun menjawab, jika sampai itu terjadi, maka mereka akan berganti biaya konstruksinya menjadi 3 kali lipat. Dan di belakang, Xavier pun masih tertawa hingga memukul-mukul kakinya. Conamaran pun tertarik dengan rencana pembangunan Lloyd. Dia pun lalu meminta Lloyd untuk memberitahu detail konstruksinya. Namun saat dia melihat ke arah Lloyd, Lloyd sedang asik gelut dengan Xavier yang masih tertawa terbahak-bahak. Conamaran pun bertanya, sebenarnya apa yang mereka sedang lakukan? Namun scene lalu berpindah ke malam harinya di kamar Lloyd. Lloyd lalu bertanya, apakah Xavier melihat orang yang bersimbol Baphomet di lengannya? Xavier pun berkata bahwa dia melihatnya. Lloyd pun lalu meminta Xavier untuk mengawasi pria itu, yaitu Cannavaro. Lloyd berkata, jika mereka bisa membuktikan kalau simbol itu berhubungan dengan black magic dan memberitahu Conamaran tentang sebenarnya yang terjadi, maka mereka tidak perlu susah-susah untuk menangkap si Cannavaro. Xavier pun mengerti apa yang dimaksud Lloyd. Lloyd lalu bertanya, mengapa Xavier cengengesan saat dia membahas sesuatu hal yang serius? Xavier lalu berkata bahwa dia hanya mengingat perkataan dari Conamaran tadi. Lloyd pun sontak terdiam saat mendengar perkataan Xavier. Lloyd pun langsung sontak ngamuk dan mencoba memukul Xavier dengan sekuat tenaga. Tapi Xavier bisa menghindari semua pukulan Lloyd. Dan lalu berpindah ke esokan harinya. Di sana Lloyd sedang berjalan-jalan berkeliling kota Namaran. Namun dia sangat terkejut saat melihat barang jualan di sana. Orang-orang di Namaran mulai menjual kaos-kaos yang berisikan simbol Baphomet. Jir sesat. Namun tiba-tiba datanglah Xavier yang menghampiri Lloyd. Lloyd lalu bertanya, apakah Xavier menemukan sesuatu yang mencurigakan? Xavier pun berkata bahwa dia hanya melihat kalau Cannavaro cuma membantu para pengungsi. Xavier ingin menginvestigasi rumah Cannavaro, namun tempat tinggal Cannavaro terlindungi semacam black magic. Xavier bisa saja menghancurkan pelindung itu dengan mudah. Takut akan ketahuan, jadi dia pergi dari sana. Simbol itu biasanya digunakan untuk menandai kelompok tertentu. Tapi karena orang-orang itu menjadi populer sekarang, banyak warga kota Namaran yang menjual pakaian dengan simbol itu. Lloyd lalu berpikir apa yang harus dia lakukan untuk sekarang. Di novel juga tidak pernah disebutkan sihir apa yang digunakan untuk mengaktifkan Namaran Barrier. Menemukan dan menghentikannya sekarang akan sulit. Apakah membiarkan Xavier mengatasi bariernya adalah satu-satunya jalan? Hanya Xavier yang bisa menghancurkan bariernya. Tapi ada kemungkinan kalau Saluria menjadi korban. Lloyd tidak ingin orang yang ia kenal menjadi korban. Ada satu cara lagi, yaitu menjadi Grandmaster, di mana itu adalah tingkatannya jauh di atas Swordmaster. Dengan kekuatan itu, maka mereka akan dengan mudah menyingkirkan barrier dan Hell Knight. Tapi karena Lloyd tidak tahu cara melakukan itu, jadi dia tidak bisa melatih Xavier menjadi Grandmaster. Xavier lalu berkata, sepertinya mereka harus memata-matai Cannavaro lebih intens lagi. Xavier yakin kalau Cannavaro menyembunyikan sesuatu hingga dia membuat mantra sekuat itu. Lloyd lalu bertanya, bagaimana jika Xavier ketahuan saat mencoba menghancurkan pelindungnya? Xavier lalu berkata bahwa dia punya jalan untuk bisa ke sana. Dia sangat yakin akan berhasil, jadi dia meminta Lloyd untuk mempercayainya.